Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, yang bersukacita bisa lambaikan tangan Tuhan, amin. Saya percaya bahwa semua yang di tempat ini siap untuk menerima berkat Tuhan, amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Siap terima berkat Tuhan. Sejak saudara bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita mau berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita. Karena kami tahu Roh Kudus-Mu sudah ada dalam kehidupan kami. Yang memenuhi kami, membawa kami di tempat ini dan membawa kami untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau, kami siap terima berkat-Mu. Yang siap memuji Tuhan dan terima berkat Tuhan, bersama saya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, haleluya. Mari tepuk tangan kita bagi Tuhan. Yeah. Mari katakan, pujilah nama-Mu Tuhan, yeah. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, oh, oh. Amin. Haleluya. Satu hati, gereja-Mu kekal. Mari bersama-sama gereja Tuhan katakan, oh, 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 oh. Lebih lagi, Engkaulah
membebaskan jiwa kami bersorak. Tuhan berjaya dan berlimpah untuk selamanya. Haleluya. Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari gereja Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja, wow, atas dunia, amin, dan membebaskan jiwa kami bersorak. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Yes. Engkau Tuhan yang memerintah kekal selamanya. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Haleluya. Ya Allah yang kekal, ya Allah yang berkuasa. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamat, amin, jalan-jalan. Mari kita boleh mengangkat tangan kita bagi Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat saat hati naikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Siap gereja Tuhan, kita boleh angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa. Apa? Yeah. Bersama katakan, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Belenggu dipatahkan, mujizat. Mari bersama-sama katakan, Great is our God. Yeah. Engkau Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Haleluya. Silakan Bapak Saudara duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau terus bawa kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan jalan-jalan-Mu, untuk kami boleh mengerti akan rencana-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang
ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, hak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan sekali lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami Tuhan, pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan selamanya, Kau tetap Allah walau dunia. Engkau tetap Allah yang kami sembah, Engkau tetap Raja di atas segala raja, Kau tetap iman percaya kami untuk kami dalam menyembah Engkau Yesus. Mari kita mau datang sembah Dia. Oh Yesus, kami sembah. Oh kami tinggikan Shekiah dalam
Oh, biarpun bumi bergoncang, namun di tempat ini ada orang-orang yang menyembah Tuhan, penyembah-penyembah, dan kami percaya iman kami tidak akan tergoncangkan untuk menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau selamanya, Engkau Allah. Oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap kami untuk lebih lagi Tuhan, sebagai penyembah-penyembah-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi memiliki hati yang menyembah kepada Raja di atas segala Raja. Terima kasih Yesus. Yesus, ku sembah, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah
saja gereja Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Katakan, Yesus, ku sembahkan, sujud. Mari engkau menyembah dan bersujud kepada Raja kita. Sembah dan sujud kepada Raja. Oh, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk inilah kerinduan kami Tuhan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk ya Yesus, 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 ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam ini kerinduan kami, kerinduan dalam hati kami Tuhan. Mari gereja Tuhan katakan engkau yang rindu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahukah Bapak Ibu kalau kata penyembahan pertama dalam Alkitab itu adalah ketika Abraham ngomong kepada bujangnya, kamu tetap di sini, aku dan anakku akan pergi sembahyang di kota itu, di bukit itu. Kata sembahyang di dalam terjemahan Indonesia sembahyang, dalam terjemahan bahasa Inggris worship, dalam terjemahan yang lain itu sakah bahasa Ibraninya. Artinya apa? Aku mau bersujud menyembah. Pertanyaan terbesarnya begini, ketika Abraham membawa anaknya kepada Tuhan untuk dipersembahkan pada waktu itu, mengapa menggunakan kata worship? Kenapa menggunakan kata sembah, menyembah? Bukankah ketika Abraham itu mau mempersembahkan Ishak, di sana nggak ada sorak-sorai, di sana tidak ada musik, di sana tidak ada apa-apa. Dia hanya melakukan seperti yang Tuhan lakukan, seperti yang Tuhan perintahkan. Coba Bapak Ibu sedikit bayangkan, ketika dia mulai mengikat anaknya untuk dipersembahkan, itu bukti dia menyembah Tuhan. Dan ternyata kata menyembah Tuhan itu tidak cuma sekedar sebuah nyanyian, bukan. Penyembahan adalah sebuah panggilan hidup. Pertanyaan terbesarnya begini,
Bagi saudara dan saya, apakah saudara sudah mendengar apa yang Tuhan mau dan kita melakukannya? Yesaya pasal 6 ayat 8 bilang gini, siapakah yang akan kuutus, siapakah yang pergi? Dan dia menjawab, ini aku Tuhan, utuslah aku. Pagi hari ini sebelum kita belajar firman Allah, Tuhan bertanya sesuatu kepada saudara. Tuhan menginginkan sesuatu dalam hidup saudara. Tapi beranikah kita berkata kepada Dia? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengarkan Tuhan dan berkata kepada Dia, ku jawab ya, ya, ya. Amin. Ku jawab ya, ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ketika Tuhan menyuruh kepada Abraham awalnya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Belum, Tuhan gak ngomong pergi ke sana, ke sebuah tempat, enggak, yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemana perginya? Belum tahu Abraham. Tapi dia berkata kepada Tuhan, aku pergi Tuhan. Banyak orang sekarang mulai tidak dengar apa yang Tuhan mau. Mulai tebal telingannya dan berkata, enggak ada urusan dengan saya. Aku mau hidup seperti diriku. Enggak, hari ini Tuhan berkata kepada saudara, sesuatu hal. Enggak tahu itu apa bentuknya. Beranikan hidup saudara berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan, aku mau seperti yang Tuhan mau, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Dan hari ini biarkan Roh Kudus berbicara kuat kepada saudara. Tuhan berbicara spesifik untuk apapun yang saudara harus lakukan. Dan berkata, ya Tuhan, aku mau, ya Tuhan, aku mau. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Jawab ya, ku jawab ya, ya. Bicara kepada kami, bicara kepada kami ya Tuhan. Ku jawab ya, satu-satu, ya. Spesifik kepada kami. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ini pengakuan kami ketika firman Allah disampaikan hari ini. Kami berkata, iya Tuhan, itu aku. Iya Tuhan, aku mau melakukannya. Iya Tuhan, terima kasih untuk arahan-Mu. Iya Tuhan, terima kasih untuk perintah-Mu.
Ya Tuhan, aku mau melakukan seperti yang Engkau mau. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman ini. Tapi kami yakin dengan pasti Roh Kudus akan memperlengkapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan, kesempatan yang berharga pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Bapak Ibu, Paulus itu sering curhat tentang kehidupannya, sering banget curhat. Nah, ketika dia curhat, dia menuliskan sesuatu tentang dirinya kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat ini, jemaat itu. Dan salah satunya adalah Paulus itu curhat tentang keadaannya kepada jemaat di Korintus ini. Cuma perbedaannya, curhatnya ini dalam banget. Kan ada orang yang cuma curhat-curhat biasa begitu. Tapi ini Paulus curhatnya itu dia pendam Bapak Ibu. Berapa lama dia memendamnya? Dia memendamnya itu selama 14 tahun. Bayangkan. Dia memendam rasa itu 14 tahun. Dia enggak ngomong ke siapa-siapa. Baru dia tuliskan di 2 Korintus. Kok 14 tahun Pak? Ayat yang kedua. Masih di pasal yang sama, 2 Korintus 12 ayat yang kedua bilang begini. Aku tahu tentang seorang Kristen. Lah ini dia sedang bicara tentang dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau. Nah itu. Dia sedang bicara tentang dirinya, ada seorang Kristen yang 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu yang dimaksud adalah dirinya sendiri, tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Wow. Jadi 14 tahun yang lalu dia itu pernah dibawa Tuhan ke surga. Tapi pengalaman itu disimpan Bapak Ibu. Disimpan dalam hatinya, disimpan supaya jangan ada orang yang tahu. Lah entah kenapa dia kemudian ingin cerita kepada jemaat di Korintus. Hei, aku 14 tahun yang lalu itu pernah punya pengalaman ini. Nah, atas dasar pengalaman 14 tahun yang lalu, di mana dia naik ke surga, ternyata ketika dia mengalami pengalaman itu, turunnya kembali ke dunia begitu, dia diberi sebuah istilah Alkitab, duri dalam daging. Apa itu duri dalam daging? Duri dalam daging adalah sebuah kelemahan. Penafsir mengatakan begini, duri dalam daging yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu berupa sakit. Macam-macam jenis penyakitnya. Tetapi jelas dia sakit. Coba Bapak Ibu bayangkan, mau enggak ini kira-kira?
Kita dibawa Tuhan ke surga, sampai ingat level 3. Gitu? Nggak tahu ngapain Paulus di surga, nggak tahu. Pokoknya dibawa Tuhan aja ke surga. Entah di dalam tubuh atau tidak, dia nggak tahu. Apakah dengan tubuhnya, dengan ke surga, atau rohnya saja dia ke surga, dia nggak tahu. Di dalam tubuh atau di luar tubuh, dia nggak tahu. Tapi dia dibawa ke surga. Tapi turun dari surga, tiba-tiba Tuhan kasih duri dalam daging. Mau nggak? Turun dari surga, tiba-tiba dia dikasih penyakit. Pengalamannya luar biasa. Kalau di Indonesia mungkin begitu, di negeri kita, di tempat yang lain, ketika dapat pengalaman ke surga, kemudian diceritakan kepada orang lain. Woi, aku dapat pengalaman. Ya nggak apa-apa, luar biasa. Tapi di Rasul Paulus pengalaman itu dipendam 14 tahun, Bapak Ibu. Dan turun dari surga, tiba-tiba Tuhan kasih dirinya sebuah duri dalam daging. Mungkin tidak langsung sakit, tapi bertahap, step by step. Nah, atas duri dalam dagingnya itu, atas duri dalam dagingnya, Rasul Paulus bilang begini, ayat yang ke-8. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru. Jadi dia sudah berdoa, Tuhan tolong sembuhkan sakitku. Tuhan tolong sembuhkan sakitku. Loh, ini aku nih sakit bukan karena kesalahanku, istilahnya begitu ya. Tapi atas izin Allah memang Tuhan memberikan duri dalam daging dalam kehidupan Paulus. Pertanyaan terbesarnya begini, kadang-kadang kita tuh menantikan jawaban Tuhan, yes, ya. Kalau kita berdoa kepada Allah, Tuhan berkata, oke, aku kabulkan, yes, aku kabulkan keinginanmu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, tiba-tiba Tuhan berkata kepada kita, tidak, aku tidak akan menjawab doamu. Kira-kira kita mutung enggak sebagai orang Kristen? Enggak, aku enggak jawab doamu. Karena jawaban Tuhan begini, ayat 9, cukuplah kasih karuniaku. Dengan kata lain, enggak, aku enggak pulihkan kamu, aku enggak sembuhkan kamu, aku berikan kamu kasih karunia. Lihat, aku berikan kamu kasih karunia untuk apa? Ketika kamu berada dalam kelemahan, ketika kamu merasakan duri dalam dagingmu, kalau saya boleh terjemahkan sederhananya begini, ketika penyakitmu kambuh, kamu mungkin merasa kesakitan, tapi kamu tetap melayani Tuhan. Dibilang begini, kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi kalau saya boleh sampaikan kepada Bapak Ibu, sederhananya gini, Rasul Paulus melayani, segenap hidupnya melayani, itu dalam kondisi tubuhnya yang tidak sehat. Tapi dia tetap melayani. Dia tidak putus asa. Dengan keadaannya sekalipun 3 kali dia sudah minta kepada Tuhan, tolong Tuhan sembuhin, tolong Tuhan, kenyataannya cukup, kasih karuniaku cukup bagimu. Pertanyaan terbesar kita yang berikutnya begini, sebetulnya apa sih alasan Tuhan? Alasan Tuhan kenapa Tuhan kasih duri dalam daging dalam Paulus? Ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tujuan utama Tuhan izinkan Rasul Paulus mengalami yang namanya duri dalam daging, itu supaya dia enggak sombong. Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu ya, bukan kadang-kadang, seringkali manusia termasuk saya lah, ini enggak cuma Bapak Ibu, termasuk saya lah. Ketika saya punya pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan, saya ingin cerita kepada orang lain dan kita pakai tanda kutip mengharapkan penghargaan kepada orang itu. Iya, luar biasa banget ya kamu pengalaman dengan Tuhan, gitu.
Jadi ternyata ketika Rasul Paulus berusaha memendam 14 tahun duri dalam dagingnya itu membuat dia menjadi sadar, oh iya, duri dalam daging itu supaya aku tuh enggak sombong. Jadi ketika aku mulai menceritakan kepada orang lain tentang penyataan Allah, tentang aku naik ke surga, itu bukan senternya, bukan kepada ceritanya, senternya bukan tentang pengalamannya antara dia dengan Tuhan, tapi senter orang itu adalah dia, orang itu dengan Allah. Kebanyakan ketika kita bersaksi Bapak Ibu tentang kebaikan Tuhan, itu senternya bukan kepada Tuhan. Saya diundang ucapan syukur beberapa tahun yang lalu. Oh, ucapan syukur apa, Bu? Wah, puji Tuhan Pak, nanti saya ceritakan kesaksian di ucapan syukur. Wah, datang saya, makan-makan. Silakan kesaksian. Oh, puji Tuhan Pak. Gitu. Tuhan mengangkat saya. Tuhan memberkati keluarga saya. Tuhan memberkati usahanya. Sehingga usahanya bisa buka cabang di mana-mana. Saya membuka cabang di sini Pak. Kemudian Tuhan berkati luar biasa. Saya memulai mengadakan banyak sekali kegiatan-kegiatan buat karyawan saya Pak. Jadi semuanya itu dia menceritakan pengalamannya dia. Oke. Kata Tuhan memberkati itu diceritakan terakhir. Itu gara-gara Tuhan sih Pak. Setiap orang yang mendengarkan kesaksiannya itu senternya, wow, luar biasa banget tuh orang ya. Luar biasa banget. Kayaknya dia sedang meninggikan diri secara tidak sadar. Nah, Tuhan tidak mau Rasul Paulus seperti itu ketika dia menceritakan pengalamannya ke surga. Tapi kalaupun dia menceritakan pengalamannya ke surga, orang yang diceritakan itu pusatnya bukan kepada Paulusnya, tetapi kepada Kristus. Sama nih, ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya harus membawa mindset Bapak Ibu bukan kepada saya, salah, tapi kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya mindset tentang kepada saya, oh salah banget kepada manusia. Enggak, tapi sebuah tanggung jawab ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya membawa saudara bertemu langsung dengan si firman, sang firman itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi senternya bukan kita, bukan saya. 1 minggu yang lalu saya mengikuti ibadah Zoom seorang hamba Tuhan dalam kesembuhan ilahi, begitu. Dan diceritakan, saya dalam pelayanan sebelum pandemi dan selama pandemi ini, belum pernah saya melayani terjadi kesembuhan yang luar biasa justru ketika pandemi. Jadi dia melayani kesembuhan ilahi itu melalui Zoom. Banyak kesaksian-kesaksian disampaikan panitia disembuhkan Tuhan. Dia bilang begini, banyak orang juga kemudian WA kepada saya mengucapkan terima kasih. Tapi dengan tegas saya bilang begini, bukan saya yang menyembuhkan. Yesus, berterima kasihlah kepada Yesus. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Bapak Ibu tahu bahwa kesombongan itu adalah dosa terlama. Bukan di dunia, tapi di alam semesta. Kenapa? Karena dosa ini dibawa oleh Lucifer. Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Ini cerita Lucifer jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini bicara tentang Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini keinginan Lucifer, aku pengen naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lihat, ini keinginan Lucifer nih, malaikat penyembah ini.
Aku hendak menyamai. Dia pengen sama seperti Allah. Tahu enggak? Dosa yang sama. Kemudian setelah ini kan Tuhan lemparkan Lucifer ke dunia, tahu? Dilemparkan, dia bawa sepertiga dari bintang-bintang, dari malaikatnya yang ngikuti dia. Nah, tahu enggak? Hal yang sama itu Lucifer atau iblis lakukan kepada Hawa. Betul. Kalau di sini aku ingin menyamai menyamai Allah yang Maha Tinggi. Hal yang sama tercatat dalam Kejadian. Kejadian pasal yang ke-3 ayat yang ke-5. Ini ceritanya iblis ngomong kepada Hawa di Taman Eden. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi mirip-mirip. Kalau tadi di awal Lucifer bilang aku hendak menyamai yang Maha Tinggi, dan hal yang serupa dia tawarkan kepada manusia, kepada Hawa, kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah. Ya, sama kan? Jadi ternyata memang dosa ingin menyamai seperti Allah, dosa kesombongan itu adalah dosa terlama di alam semesta ini. Sebuah keinginan untuk menyamai Tuhan. Kesombongan itu adalah sesuatu yang memang iblis bawa dan menjadi naturnya. Naturnya setan, naturnya iblis itu sombong. Dan itu dibawa untuk kemudian mempengaruhi Hawa. Dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena keinginan hatinya ingin seperti Allah, tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Dosa kesombongan bukan dosa yang sepele, enggak. Ini berat. Saking Allah itu serius tentang dosa kesombongan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 bilang begini. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 bilang begini. Karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke, saya menyelidiki di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat. Kalimat tangan Tuhan yang kuat itu beberapa kali Alkitab catat. Tapi tahukah Bapak Ibu, kalimat tangan Tuhan yang kuat itu adalah kalimat yang sedang berbicara tentang pembebasan Israel dari Mesir. Tangan Tuhan yang kuat itu berbicara juga masalah perbuatan Allah yang ajaib, membebaskan Israel dari perbudakan Mesir dan kemudian membawa mereka masuk ke dalam Kanaan. Walaupun 40 tahun harus ada di padang gurun. Itu menggunakan kalimat yang sama, tangan Tuhan yang kuat. Terus kesimpulannya, kenapa kita harus merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat? Ternyata kesimpulan sederhananya adalah kerendahan hati itu adalah hal yang sama berharganya dengan seperti Israel yang dibawa keluar Tuhan dari Mesir. Tangan Tuhan yang kuat. Memang kita harus sadar hal ini. Bahwa ketika Allah bekerja dan kita merendahkan diri, tangan Tuhan yang kuat, itu tidak seperti yang lain. Tuhan tahu dosa kesombongan itu enggak ketahuan, enggak kelihatan secara kasat mata, enggak. Mungkin hanya di dalam hati, mungkin di dalam pikiran saja. Dan Tuhan tahu itu. Makanya
Orang yang mau rendah hati harus di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sama seperti tangan Tuhan membebaskan Israel dari Mesir. Sama, tangan Tuhan yang kuat juga. Ini menjadi sebuah pokok yang harus kita perhatikan. Sangat mudah Tuhan memakai diri kita kalau sudah ada hubungannya dengan ego. Kesombongan dengan apa yang saudara punya, kesombongan dengan apa yang saudara miliki, kesombongan karena saudara mempunyai pengalaman tertentu atau ahli di bidang tertentu. Apakah salah Pak ahli? Tidak. Saudara harus extraordinary. Saudara harus menjadi orang yang betul-betul ahli di bidangnya. Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan yang ahli di bidangnya, di bidang yang Tuhan percayakan. Tuhan butuh itu untuk membangun kerajaannya. Tetapi orang-orang yang sama juga itu sangat rentan dengan kesombongan. Saya tanya kepada Tuhan, sebetulnya kenapa sih sombong itu menjadi sesuatu yang Tuhan concern untuk supaya orang jangan sampai ke level itu gitu. Ternyata yang saya temukan begini, orang yang sombong itu dia menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Orang yang sombong itu menggantikan posisi Tuhan. Seharusnya yang berkuasa, yang memerintah, yang menyuruh, itu seluruh aspek kehidupan kita itu Tuhan. Tapi ketika orang itu sombong, dia mulai berkata aku, diriku, aku, saya. Jadi dia seakan-akan sedang menggantikan kehendak Allah dalam hidupnya dengan keinginanku. Dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati Bapak Ibu Saudara sekalian, pengen banget. Tapi kadang-kadang kita tidak mau memberikan hati kita. Kita mulai berkata kepada orang lain, gak usah. Dan kesombongan ini tidak hanya berbicara tentang orang yang kaya, tidak sama sekali. Kesombongan tidak dilakukan kepada orang yang mampu secara materi dan keahlian, tidak ternyata. Orang yang sombong adalah orang yang menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan menjadi nomor 2, ketika Tuhan menjadi alternatif kesekian kalinya, kita seperti dikatakan orang sombong. Ayo ibadah, nanti Pak masih ada acara. Besok ya kalau nggak ada acara. Saya jawab, ya nggak apa-apa. Semoga Tuhan juga tidak lupa memberkati saudara. Jangan begitu Pak. Nah, giliran pengen berkat, cepat-cepat dah. Jangan ditunda. Tapi giliran suruh ibadah, nanti dulu Ada banyak orang yang mulai salah. Kalau kita menginginkan sesuatu yang berkat Allah, kita pengennya cepat, nggak ada delay. Tapi kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, kita mintanya delay. Kan nggak fair. Kita pengennya, Tuhan berkati aku kapan? Sekarang. Tapi Tuhan, oke, aku akan berkati kamu, tapi kamu lakukan ini dulu kehendakku ya. Itu nanti Tuhan kapan-kapan aja. Kan nggak fair, kita nggak adil dengan Tuhan. Dan ketika kita mulai menomorduakan Allah, itu nanti deh urusan surga dan neraka itu nanti kalau udah tua, saya enom gitu, saya pokoknya senang-senang, happy-happy. Saudara sedang menomorduakan Tuhan dan itu orang sombong. Jadi ini enggak berlaku hanya untuk orang yang disebut kaya, enggak sama sekali. Pak, saya enggak ke gereja dulu. Loh, kenapa? Nah, ini saya ada masalah ekonomi Pak. Saya tunggu diberkati Tuhan baru ke gereja. Saya mengelus dodo, oh Tuhan bukakan hatinya. Emang Tuhan cadangan? Tidak. Tuhan tidak buka cadangan. Pinjam sana, pinjam sini nggak dapat baru berdoa.
Salah. Usaha ini, usaha itu nggak dapat, baru alternatif terakhir berdoa. Itu jadi cadangan loh. Sadar tidak sadar ketika saudara melakukannya, sudah menjadi orang yang sombong. Karena jadikan alternatif aja. Dengan nyanyian begini, aku tahu bahwa Tuhan buka jalan. Aku tahu bahwa Tuhan memberkati aku. Itu alternatif terakhir setelah saudara mencoba kiri dan kanan, gak dapat apa-apa. Baru berdoa, Tuhan, Engkau Allah pemulihku. Kalau saya jadi Tuhan, iki, angel. Mari kita menyadari jadi orang Kristen yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saya bersyukur, dulu saya protes, nih Pak Agus tahu nih, kalau di kampus Tawangmangu itu kan ada yang suka musik dikumpulin, ada seleksi Bapak Ibu, ada seleksi pemain musik. Waktu saya tingkat pertama kali masuk, ayo siapa yang ingin terlibat dalam tim musik, itu dikumpulin, ada seleksi, ada audisinya begitu. Saya daftar, saya kan dulu pemain bass Bapak Ibu. Ya 11-12 dengan Pak Agus lebih dikit lah, lebih pintar dia maksudnya. Nah, sekarang saya enggak pernah lagi main bass. Nah saya di audisi, dites, ayo main bass, main bass. Dicoba waktu itu 2 lagu, 1 lagu worship, 1 lagu praise. Ya saya kebetulan lagu praise-nya saya tahu begitu. Kan di gereja saya yang lama saya main musik juga bass, jadi tahu banget. Nah ketika lagu worship, ya saya bisa lah begitu. Saya menganggap aku lulus seleksi. 3 hari kemudian daftar itu keluar, plung, nggak ada nama saya. Sing herannya begini, yang terpilih itu orang yang kemampuannya di bawah saya. Kok tahu? Karena ketika dia dapat jadwal untuk ibadah, timnya dia dapat jadwal, dia datang kepada saya begini, bro, ajorono aku main bass piye. Loh, orang semacam itu loh, kok dipilih? Aku sih luwih pinter kok gak dipilih. Aku rodok protes Mbak Gusti waktu itu. Saya agak protes dengan Tuhan. Loh, ini loh Tuhan, sing kemampuannya di bawah saya. Gak kok dipilih, aku kok enggak. Nah, oke, saya terima. Tahun pertama gagal. Tahun kedua Bapak Ibu, ayo siapa lagi? Kan setiap kali awal semester begitu kan, audisi lagi, aku daftar nih. Selama setahun saya berharap saya sudah belajar banyak lagu-lagu di Tawangmangu kan. Pikiran saya begitu. Saya audisi lagi. Wow, kebetulan lagu yang diberikan itu lagu yang saya kuasai juga. Saya main dung. Saya berharap tahun pertama gagal ora apa-apa. Tahun kedua pasti kan sudah grade-nya lebih tinggi, gitu pikiran saya. Tahu enggak, 3 hari kemudian diumumkan nama saya enggak ada lagi. Mateng kan. Salahku ki opo? Aku tuh Tuhan pengen menunjukkan. Nah, aku pengen menunjukkan, aku pengen melayani. Lihat, senternya bukan lagi kepada Tuhan. Saya mengerti sekarang. Jadi 2 tahun berturut-turut saya audisi bass dan gagal. Sampai teman saya ngisin-ngisini kowe iki. Saya sampai malu Bapak Ibu. Tahun ketiga ada audisi lagi masuk semester 5. Ayo, kowe daftar meneh, moh izin aku. 2 tahun gagal. Enggak mau. Wis toh, enggak apa-apa, enggak mau saya. Kemudian saya ketika habis ibadah audisi, kenyang audisi kumpul. Saya pulang Bapak Ibu, saya pergi ke kamar saya pakai celana pendek, pakai kaos. Waktu itu mau nyuci. Tiba-tiba teman saya datang, Dek, teman saya itu, kau diceluk KN. Loh, kamu dipanggil KN untuk apa? Enggak tahu. Loh, aku pakai celana pendek, ganti pakai celana panjang. Saya pakai celana panjang, saya ke ruangan L Battle. Ya KN, karena dia pemimpin pujiannya seperti departemen PW-nya lah begitu. Dek, kamu audisi? Enggak mau KN. Loh, kenapa? 2 kali, 2 tahun saya gagal, saya enggak mau. Percaya saya, enggak mau KN. Kamu nurut? Ikut audisi. Saya duduk di situ, diem, takut gagal. Dan tahun ketiga, saya diberi 1 lagu, ayo kamu maju, 1 lagu. Setengah lagu, kenapa setengah lagu?
belum selesai itu lagu diberhentikan sama KN. Sudah, cukup, tim ini turun. Lah, satu lagu aja belum selesai disuruh berhenti, ya otomatis dalam pikiranku ya ora kepilih nih. Kan harga diri saya kan jatuh, Bapak. Kemudian 3 hari kemudian nama saya kok muncul, belum, loh aku kok kepilih. Aku enggak daftar, enggak apa kok disuruh malah kepilih. Tahun-tahun itu saya tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Tapi belakangan saya mengerti ternyata kalau saya terpilih di tahun yang pertama, saya bisa sombong. Makanya pemain musik, worship leader, singer ini adalah dangerous area ini. Ini area berbahaya, multimedia itu area berbahaya. Kenapa saya bilang area berbahaya? Iblis itu sebelum jatuh ke dalam dosa itu di area ini loh. Di area ini penyembahan. Penyembahan yang sejati dari hati. Jadi ketika ada orang mengangkat pujian, tinggal pilihannya. Mau dibawa apakah jemaat mau bertemu dengan Tuhan atau bertemu dengan sang pemain musik, sang WL-nya. Makanya dengan segenap hati lakukan sebuah pelayanan bukan karena kita bisa dan mampu. Jangan mungkin saudara memang pintar, mungkin saudara memang orang luar biasa, mungkin dalam pekerjaan pun saudara excellent, luar biasa, tapi jangan pernah sekali-kali andalkan itu. Kalau saudara mulai mengandalkan segala sesuatunya, pergerakan Allah itu pergerakan yang progres, Bapak Ibu. Ketika saya menjadi, Tuhan izinkan 4 tahun yang lalu, saya tadinya dari sebuah koordinator sebuah gereja lokal di Kendari sana, cabangnya begitu, saya kemudian resign. Istilahnya alasannya apa Pak? Jujur 100% itu memang kehendak Tuhan, bukan keinginan saya. Dan Tuhan izinkan, oke, kamu merendahkan diri lagi. Saya sudah tiap minggu berkhotbah, tiap minggu saya berkhotbah. Tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi sesuatu. Saya bergabung dalam sebuah gereja yang kecil pada waktu itu. Ngapain Bapak Ibu? Ngosek WC. Saya ditelepon oleh salah satu majelisnya. Pak, ini WC-nya mampet Pak, tolong diurusi ya. Oh Tuhan, aku biar koordinator cabang. Saya bilang, baik Pak, tak urusannya, tak resi, tak siram apa supaya klosetnya itu aja. Saya ngerah ngalami itu. Saya berkata dalam hati saya, aku iki loh Tuhan. Nah, ketika mulai kata aku ini loh. Dan saya juga pernah terpaksa makan sehari 2 kali tok. Bukan karena apa? Ngirit, tenan. Padahal sebelumnya blessing secara berkat itu melimpah. Tapi Tuhan izinkan itu supaya gini, hei, aku enggak mau kamu mengandalkan duit, aku mau kamu hidup. Jadi saya makan, pernah itu dalam 3 bulan, 2-3 bulan, jam 10 baru sarapan, nanti jam 7 baru makan, cuma 2 kali. Alasannya simpel, saya enggak mau 3 kali makan, saya ngirit aja. Saya pernah alami itu. Tuhan mendidik saya sangat keras. Saya tahu ternyata tujuannya ketika kita melalui semuanya itu, tujuan cuma satu, hei, kamu melayani bukan karena kamu pintar, tapi kamu melayani dengan kerendahan hati. Saya punya pengalaman bagaimana Tuhan menekan saya. Saya punya pengalaman bagaimana saya sangat-sangat direndahkan Allah. Tapi saya juga belajar di situ. Wow, ternyata pelayanan itu bukan senternya, bukan kepada diri kita, tetapi kepada Tuhan. Hari ini mari kita menjadi sebuah pemikiran, menjadi sesuatu yang kita bisa tangkap Bapak Ibu. Bahwa saudara mungkin orang hebat, saudara mungkin orang ahli, saudara punya uang, punya fasilitas, punya kenalan, punya pengalaman, dan punya segala sesuatunya. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan, saudara masih mengandalkan kebanggaan-kebanggaan itu. Saudara akan terbentur sana sini. Saya tidak akan bisa mencapai sebuah destiny, tujuan ilahi ini. Saya menginginkan kepada kita, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan.
Berita hari ini mungkin agak sedikit membuat saudara rada kupingnya panas, tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan sangat membenci orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, yang rendah hati itu ibaratnya seperti orang yang tulus, bersih hatinya. Apa akibat dari orang yang bersih hatinya? Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena ia akan melihat Allah. Oke. Mari kita berhenti menggunakan kekuatan. Mari kita berhenti menggunakan kemampuan untuk kita melakukan banyak hal, untuk kita bekerja, untuk kita melayani. Enggak. Mari kita berhenti itu. Saya juga berpikir begini, Tuhan, saya bersyukur kalau banyak doa-doa saya tidak dijawab Tuhan. Saya pikir banyak, tapi itu mengajarkan kepada saya, oke Tuhan, aku mau berjalan seperti yang Tuhan mau. Saya tidak mau mengandalkan semua yang pernah saya dapatkan. Otak ini penuh dengan rumusan-rumusan teologi yang mungkin saja saya menjadi seorang yang sangat idealis. Seharusnya pelayanan itu begini, seharusnya ketika mulai idealisme itu muncul dalam pikiran saya mulai mengatur sebuah dinamika pelayanan dengan otak saya sedang sombong, karena saya menggantikan posisi Tuhan. Saya menjadi sebuah pengalaman pribadi. Kamu, jujur Pak Bu, waktu saya nulis begini tuh, saya tuh tiba-tiba diingatkan sebuah peristiwa ini. Semua peristiwa yang Tuhan ingatkan ke saya, Tuhan coba mengatakan, itu tujuannya supaya kamu gak sombong. Ini tujuannya supaya kamu gak sombong. Ini tujuannya. Ternyata saya punya potensi sombong yang sangat besar. Sehingga Tuhan membawa saya dalam sebuah pengalaman di bawah. Tidak semua orang memang. Saya tidak berbicara tentang orang lain. Saya bicara tentang pengalaman hidup saya dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga punya pengalaman yang sama dengan Allah. Jangan pernah menggunakan semua kekuatan kita untuk melayani, untuk bekerja, dan untuk apapun. Berbahagialah orang yang tulus hatinya, suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan. Salah satu alasan kenapa Musa bisa melihat Tuhan secara kasat mata, secara visual, karena lembut hatinya. Lembut hatinya punya pengertian dia mudah dibentuk oleh Tuhan. Mudah diarahkan kemana Tuhan mau. Makanya dia dapat pengalaman visual bertemu bagian belakangnya Tuhan. Dan itu cuma Musa tok. Nabi-nabi hebat yang ada dalam Alkitab yang bisa melihat Tuhan secara visual dengan matanya. Itu pun dengan cara ditutupi begitu mata jasmaninya Musa. Enggak bisa langsung melihat, ada penghalangan sedikit. Kalau enggak, kekudusan Tuhan itu sangat luar biasa. Belajar sikapi semua firman ini dengan baik. Saya panggil pemain musik, worship leader, untuk kita menyembah Tuhan bersama-sama. Saya tahu bahwa bicara pelayanan, itu kadang kita juga bicara masalah modus, motivasi. Tapi jangan kita mulai mengotak-atik kehendak Tuhan dengan keinginan kita. Jangan. Ayo jadi orang yang tulus, apa adanya. Orang yang rendah hati dan mau dibentuk oleh Tuhan. Biar daging kita tuh semakin dihancurkan Allah. Biar hidup kita semakin secara pribadi semakin dilembutkan Allah.
sehingga kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dan menjadi seperti yang Tuhan mau. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Katakan sekali lagi, Bapa karuniakan. Bapa, karuniakan sebuah hati yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan Tuhan, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Sampai hati Yesus dalam ya Tuhan, hati yang keras mulai dilembutkan, mulai dibajak, mulai dilembutkan. Hati yang keras mulai dilembutkan. Dikit-dikit dalam masa dalam. Ikat tata dalam masa dalam. Dikit dalam
Dibaca oleh Tuhan, dibaca oleh Tuhan, oleh firman. Tuhan, aku berdoa saat ini buat umat-Mu di tempat ini. Bapak Ibu mungkin saat ini merasa hatimu kering banget. Seperti sebuah tanah yang bertahun-tahun enggak kena air. Kalau cuma manusia menetesi segelas satu ember, itu langsung hilang. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang saat ini sedang menghadapi atau mengalami hatinya kering banget, datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah sumber air hidup. Datang kepada Dia. Datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh. Aku kering, Tuhan. Jujur aku kering. Aku butuh Engkau. Dan aku berdoa saat ini Tuhan menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada lagi mereka yang mengalami kekeringan. Air itu mulai mengalir, membual-bual dalam hatinya. Karena Yesus sumber air hidup itu memenuhi hidupnya. Sehingga dia yang merasa sendiri, yang merasa tidak bisa apa-apa dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika hatinya dibasahi oleh Allah, ketika hatinya itu dipenuhi, digemburi oleh Tuhan, maka dia menjadi terbuka mata rohaninya. Semua hal-hal yang menyingkapnya membuat dia terselubung, membuat dia tidak bertumbuh. Kami katakan bersama di dalam nama Yesus. Tuhan, pulang dari tempat ini, hati kami semuanya basah oleh firman Allah. Karena firman itu mengalir dalam hati kami. Menghancurkan segala kesombongan, menghancurkan segala ego, menghancurkan segala keakuan, menghancurkan segala pemahaman, menghancurkan segala pikiran-pikiran yang berkata, aku bisa karena aku diri, aku bisa karena usahaku. Semua pikiran-pikiran itu dihancurkan dan dilembutkan oleh Allah. Terima kasih, sebab kami tahu hati yang kering itu sudah mulai dibacak oleh Allah, mulai basah. Dan kemudian mereka akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan firman ini. Tapi Roh Kudus pribadi yang akan terus mengajarkan kepada kami kebenaran ini. Terima kasih ya Abah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini ada keluarga yang akan menyerahkan anaknya. Jadi sebelum pengumuman, sebelum kita akan pulang, kita akan bersama-sama berdoa ya untuk memberkati anak-anak yang akan diserahkan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kedua keluarga ini sungguh-sungguh mengucap syukur karena anak ini dari Tuhan, titipan Tuhan, dan hari ini di rumah Tuhan mereka menyerahkan anak-anaknya ya, putra putri ini kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita mau berdoa. Osyakapaya rapasyekia rapatakaya, ika parapashandaya rapasyakaya, Korea masyekaya rapasyeka rapatakaya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba-Mu bersama seluruh sidang jemaat Tuhan, kami membawa kedua anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan anak Yohanes ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan.
anak titipan Tuhan, anak yang berasal dari Tuhan. Dan kami juga menyerahkan Tuhan saat ini Megan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Terima kasih hadirnya Megan Maheswari Muryanto dan hadirnya Yohanes ini. Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Terima kasih kedua orang tua yang sudah menyerahkan anaknya di dalam rumah Tuhan ini bersama seluruh sidang jemaatnya. Ya. Kami bersama-sama mendoakan, kami memberkati anak ini. Kami menerima anak ini sebagai warga surga, sebagai keluarga kami. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Bapak Febriandi ini Tuhan, berserta dengan Ibu, Engkau yang memberkati Tuhan, Bapak Muryanto dan Ibu Rinawati, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kedua orang tua ini, mereka boleh mendidiknya di dalam takut akan Tuhan, boleh menyalurkan kasih Bapa Surgawi kepada kedua anaknya ini Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan yang memberkati anak ini. Engkau memberikan roh yang manis dan lembut, yang mendengar suara Tuhan, mengasihi Tuhan. Engkau menjadikan anak-anak ini nabi-nabi kecil Tuhan di rumah mereka. Mendengar suara Tuhan, menyampaikan suara Tuhan. Anak yang membawa kekuatan, anak yang membawa penghiburan, anak yang membawa sukacita dan damai Allah. Bahkan anak ini akan membawa kegerakan Allah di masa yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan kedua Tuhan keluarga ini. Tuhan memberkati, Engkau mengurapi Tuhan. Biarlah Tuhan urapan hikmat, urapan kasih ini terus mengalir dengan berlimpah. Engkau memberkati Tuhan supaya apa saja yang dikerjakannya Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Mendidik anak-anak ini pada jalan-jalan Tuhan. Kami berdoa memberkati anak-anak ini. Berikan Tuhan hati dan sikap yang baik Tuhan. Biarlah anak ini boleh menjadi berkat, mendatangkan perkenan Tuhan dan mendatangkan perkenan di hati banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur apapun yang dibutuhkan untuk keperluan anak ini. Tuhan Engkau menyediakan lewat orang tuanya. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan kasih anugerah-Mu. Biar anak ini terus bertumbuh, memiliki perawakan yang baik, memiliki roh yang luar biasa, memiliki jiwa yang lain, yaitu jiwa yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan kedua orang tuanya dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi Warta Gereja untuk minggu ini. Selamat kepada keluarga yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan di minggu ini. Pelayanan penyerahan anak akan dilaksanakan kembali di minggu ketiga di bulan November. Ibadah KKR FOG dalam rangka Sumpah Muda dengan tema Satu Bahasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 16.30 atau jam 4:30 sore dengan pembicara Pastor Joshua Christian. Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat untuk minggu depan Komsel dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Ibadah dan perayaan hari ulang tahun Gereja Betani Blora ke-31 akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 5 sore. Segera daftarkan diri Anda ke admin gereja. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa sepakat via Zoom setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa malam lawatan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora, jangan lupa like, share, dan subscribe. Demikian Warta Geraha Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang punya anak-anak masih muda, remaja, bisa dorong ya minggu depan bisa hadir di tempat ini hari Sabtu ya jam 4.30. Lalu nanti setelah jam ibadah ini jam 10 ada sekolah minggu tatap muka. Jadi yang punya anak-anak kecil bisa dibawa ke sekolah minggu, mereka tetap dijaga protokol ya. Jadi kalau yang masih terlalu kecil bisa tetap didampingi, kalau yang sudah agak besar gak apa-apa ya. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari kita boleh mengangkat tangan kita, sebab anugerahnya besar bagi kita. Haleluya. Di setiap langkahku ku memujimu. Oh, ku bersyukur padamu buat kasih setiamu. Mari gereja Tuhan kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama buat Tuhan. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Setiap langkahku ku memujimu. Hanya Kau Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dalam ibadah ini Engkau melawas setiap kami. Kami tahu ketika ada hati yang haus, rindu, lapar akan Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih puji-pujian, penyembahan, terima kasih firman Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh menabur bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih semua yang ada pada kami, itu semua milik Tuhan, titipan Tuhan. Engkau menjadikan kami bendahara-bendahara yang takut akan Tuhan, mengelola keuangan kami, supaya kami dengan benar dan dengan takut akan Tuhan, kami boleh mengelolanya, kami boleh menikmatinya, kami boleh menjadi berkat. Terima kasih kami boleh membawa 1/10 apa yang menjadi milik Tuhan sebagai tanda iman kami, tanda ketaatan kami kepada Tuhan. Kami juga berdoa setiap kami yang boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Juga untuk acara ulang tahun gereja, untuk diakonia, untuk sesama kami. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tidak mau datang dengan tangan hampa, tapi kami boleh membawa persembahan ini. Ini syukur kami bawa ke rumah Tuhan. Engkau yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat, menghadir setiap belalang pelahap. Dan biar apa saja yang dikerjakan anak-anakmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih, kami bersyukur. Kami pulang sebagai orang yang sudah menangkap isi hati Tuhan, menerima firman Allah itu. Terima kasih, kami berdoa hamba-Mu yang sudah menjadi berkat, urapan yang baru turun atasnya. Biarlah kasih karunia makin melimpah atas hidupnya, atas keluarganya. Boleh menjadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. Kehendak Tuhan jadi atas hidupnya. Terima kasih, sebentar kami pulang, kami mengangkat tangan kami pada Tuhan. Pulang dengan damai, pulang dengan sukacita, pulang dengan jawaban. Hari ini Tuhan bicara supaya kami pulang sebagai orang yang mengerti tentang sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Orang yang tulus dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami ada di dalam naungan tangan Tuhan yang kuat. Berkat kasih karunia Allah dicurahkan, dilimpahkan atas kami semuanya. Biar apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan kami mempercayai semuanya ada dalam kehendak rencana-Mu yang sangat baik atas hidup kami.
Pulanglah dengan berkat kasih karunia, pulanglah dengan sukacita, urapan yang baru turun atas kita, semua hikmat ide yang Tuhan berikan kepada kita. Kami berdoa saat ini buat setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami, satu tanda kami andalkan Tuhan saja. Di luar Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Pegang setiap tangan kami yang terangkat ini dengan tangan Tuhan yang kuat. Engkau sendiri menuntun kami pada jalan-jalan Tuhan. Engkau membawa kami kepada rencana Allah yang ajaib. Engkau memimpin kami berjalan dalam kemenangan. Bahkan Engkau membawa kami pada jalan-jalan kemustahilan. Sebab kuasa Allah menaungi kami. Mukjizat-mukjizat Allah itu ada bekerja dalam hidup setiap kami. Diberkati hidupmu dengan kesehatan, kekuatan, dengan perlindungan. Diberkati setiap keluarga. Engkau berbahagia dan engkau bersuka cita. Engkau puas dengan keluargamu. Diberkati usaha pekerjaanmu. Apa saja yang dikerjakan tanganmu. Diberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu. Sebab masa depanmu sungguh amat baik adanya. Terima kasih hidupmu telah ditentukan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, kami sambut semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari sambut berkata amin, amin, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersama